Siapa di hati Jokowi antara, ini sekarang saya sudah sesuai dengan urutan duduk nih, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, karena ada Adian Apitupulu di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya ada Andre Rosiade. Siapa yang ada di hati Pak Jokowi? Karena Bang Andre ya, ada 3 kali pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto di bulan Juni, Bang Adian, ada 9 Juni, 18 Juni dan tanggal 26 kemarin. Tapi saya mau tanya konteks pertanyaan Bang Adian kepada Pak Jokowi ketika itu terpikir untuk bertanya, karena kami pikir ini hanya pertanyaan wartawan atau pertanyaan orang awam. Kenapa Anda menanyakan langsung kepada Pak Jokowi? Perlu untuk meyakinkan diri sendiri, meyakinkan kader PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau meyakinkan publik? Kalau dari rangkaiannya sebenarnya saya sudah yakin sejak awal bahwa Jokowi pasti akan ke Ganjar. Problemnya adalah sebagai presiden dia tidak mungkin menyatakan itu secara terbuka. Dia akan tunjukkan dalam banyak cara yang lain. Tinggal bagaimana cermat-cermatnya kita melihat itu. Nah, situasi di Parung itu sebenarnya saya tidak mau tanya itu. Karena saya mau nanya, saya menyampaikan 2 masalah. Pertama tentang amnesti. Ada teman kita masih di penjara karena kena pasal 27 ayat 3. Saya ingat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu dulu diminta direvisi oleh Presiden berkali-kali. Nah, kedua saya bicara tentang 3.000-an lebih kira-kira mahasiswa Papua yang menerima beasiswa Otsus yang sejak bulan Januari biasanya tidak dibayarkan. Itu untuk makan, untuk tempat tinggal dan biaya kuliah. Ya. Saya cuma mau menyampaikan itu. Saya mau menyampaikan ini penting, Pak. Ya. Ini penting terkait demokrasi, keadilan, hak asasi, tanggung jawab kita terhadap generasi muda. Walaupun itu beasiswa Otsus, negara harus bertanggung jawab. Kemudian masuk ke pertanyaan ketiga, kenapa? Nah, kan jalan lama tuh. Ngobrol bagi-bagi kaos, ngobrol segala macam. Terus, saya tanya aja. Jadi itu bukan pertanyaan yang memang saya bawa dari awal, tidak. Saya cuma menyampaikan 2, itu penting buat saya. 2 hal tadi. Saya tanya langsung, Pak Presiden, nanti Bapak tuh dukung siapa sih capresnya? Nah, dia jelaskan lah begini. Lalu, ya kalau sudah begitu gimana? Kemana? Saya bilang, Ganjar. Itu sebut nama? Sebut nama. Nah, kalau kita jalan begini berdua, kalau misalnya Pak Jokowi sama saya ngobrol itu pas pampres itu kan keliling. Ya. Itu dia ngamankan situasi jarak 1,5 meter, 1,5 meter. Nah, kita ngobrol tuh. Nanti udah selesai ngobrol, jalan lagi, dibuka lagi jalan, bagi-bagi segala macam. Itu kan cukup lama situasinya. Dan memang cuma berdua. Nah, tidak ada pejabat lain di situ. Nah, Bang Andre, selain ini ada Bupati, iya. Bupatinya Andre. Ada perspektif juga demikian bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak mungkin menyampaikan secara terbuka. Makanya Pak, kemudian ada pertanyaan langsung dari seorang Adian dan dijawablah itu Ganjar Pranowo. Hari-hari ini ada beberapa kader, jadi mungkin Anda juga saya lihat di postingnya di Instagram bilang bagaimana menunjukkan kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu dalam konteks apa, Bang Andre? Dalam konteks mengharapkan ada efek Jokowi atau ada konteks lain? Pertama ya, saya tentu tidak mungkin mengomentari Bang Adian karena kita nggak ada di situ, dan juga secara etika dan adab itu urusan Bang Adian dan internal PDI Perjuangan. Itu satu. Yang kedua, bicara Pak Prabowo mau kemana, jelas Pak Prabowo calon presiden. Dan Pak Prabowo secara tegas sudah menyampaikan berulang-ulang kali bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bahwa beliau bersyukur diajak ke dalam pemerintahan Pak Jokowi, dan beliau melihat Pak Jokowi bersungguh-sungguh bekerja, dan Pak Prabowo sudah memutuskan beliau maju dengan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu sikap resmi kita. Dan kami sebagai pendukung Pak Prabowo mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Sikap resmi ini didasari untuk berharap ada efek Jokowi, dalam arti bahwa hari-hari ini semua lembaga survei menunjukkan 78%, bahkan ada menyampaikan 82%. Ya, LSI 82%. Berharap itu dapat limpahan suara atau kotel efek dari tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi kepada sosok Presiden Jokowi? Ya, pertama tentu ini kesungguhan hati dan ketulusan Pak Prabowo. Bukan karena ngarep efek Jokowi? Nggak, sabar, satu Fristian. Bang Adian bicara nggak di stop-stop. Oke, sabar. Silakan. Yang adil, sing sabar, ojo ke susu. Udah mirip Pak Jokowi sekarang ya. Jadi gini, semuanya ditiru lah. Yang baik-baik tentu kita tiru. Jadi Pak Prabowo sudah memutuskan, beliau melihat bersungguh-sungguh beliau di dalam kabinet Pak Jokowi, dan beliau melihat bertahun-tahun ikut Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi itu bersungguh-sungguh bekerja keras untuk membangun bangsa dan negara. Itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pertemuan tertutup jauh-jauh sebelum beliau maju Pilpres. Waktu COVID, kita berkali-kali rapat anggota Dewan Pembina. 2020-an lah ya.
2020 2021. 2021, oke. Beliau bilang, saya ini melihat Pak Jokowi, ya. Ini jauh 2021 2020 kalau nggak salah. Bahwa beliau ini bersungguh-sungguh bekerja. Ini disampaikan konteksnya di internal partai. Di internal partai. Oke. Jadi saya minta seluruh kader Gerindra dukung keputusan saya, bantu pemerintah. Kalaupun ada kebijakan tidak pas dirasakan, sampaikan secara elok, secara sopan dan konstruktif. Itu disampaikan Pak Prabowo berulang-ulang jauh sebelum 2 tahun sebelum Pilpres ini, ya 2 tahun sebelum saat ini. Dan sekarang beliau semakin yakin bahwa keputusan beliau untuk bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi itu tepat, dan beliau memutuskan dan menyampaikan secara terbuka baik kepada masyarakat maupun kami semua, saya maju jadi presiden akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi pertanyaannya kalau tadi, apakah ini untuk berharap dapat keuntungan itu satu, dari ini soal ketulusan yang pertama. Oke. Tentu kedua, tentu masyarakat tentu ada hal yang positif ya. Ya, kita harus jujur. Selain Pak Prabowo tulus akan melanjutkan kinerja Pak Jokowi, tentu publik, masyarakat akan melihat ketulusan Pak Prabowo, sehingga pemilih Pak Jokowi ya di 2019 yang lalu perlahan tapi pasti memang bergeser kepada Pak Prabowo ya. Ya apapun katanya, apapun lembaga survei menyatakan memang faktanya ya. Perlahan mungkin, mohon maaf ya Mas Ganjar, mungkin dulu 70 sampai 80% pemilih Pak Jokowi yang memilih Mas Ganjar. Sekarang sudah tinggal 56%, bahkan cenderung nanti dalam 1 bulan ke depan di bawah 50%. Terus bergeser ke Pak Jokowi yang memilih Pak Ganjar maksudnya. Ya, pemilih Pak Jokowi di 2019 perlahan tapi pasti bergeser ke Pak Prabowo, dan pemilih Pak Prabowo 2019 yang dulu banyak ke Mas Anies perlahan tapi pasti bergeser ke Pak Prabowo. Itu yang menjustifikasi teori Bang Adian yang lagi viral seminggu ini. Oke, jadi gimana nih Bang Adian? Apakah memang menurut PDIP seorang Prabowo lah yang mendapat efek dua-duanya dari dua-duanya dapat, merebut juga suara dari Pak Anies, sehingga itu yang menjadi akumulasi suara Prabowo Subianto saat ini, atau ada analisis lain? Enggak juga sebenarnya. Kalau kita bicarakan sebenarnya, kalau saya tidak salah ya, kalau salah dikoreksi. Prabowo itu declare itu Agustus 2022, sekitar 10-11 bulan yang lalu. Sementara deklarasi pencapresan Ganjar baru 21 April, belum 2 bulan. Belum 2 bulan, maksudnya angka itu bukan angka yang cocok dibandingkan. Kalau kita mau bandingkan harus apple to apple, rentang waktu yang sama, hasilnya sekian. Kalau kemudian kita bilang rentang waktu 10 bulan, 11 bulan diadu dengan 2 bulan, ya nggak apple to apple gitu loh. Starting point-nya maksud Anda? Oh iya dong, gini, angka hari ini adalah buah kerja sekian lama. Ada yang sudah bekerja 10-11 bulan, inilah hasilnya. Ada yang sudah deklarasi baru 2 bulan, inilah hasilnya. Ada yang masih berputar-putar Jawa Tengah, karena dia gubernur, inilah hasilnya. Ada yang sudah berputar kemana-mana karena dia menteri, inilah hasilnya. Dari peluang-peluang itu memang kita lihat ya peluang Ganjar sangat besar. Tapi kalau kita kembali pada tema tentang hati Jokowi, misalnya, ya hati ini gini loh, saya akan jatuh hati pada mereka yang bekerja seperti saya, belusukan seperti saya, bercakap-cakap dengan rakyat seperti saya. Itu akan memanggil memori Jokowi terkait perjuangan dia 2012, 2014, 2019. Dulu kita tidak pernah atau jarang mendengar istilah belusukan. Istilah belusukan ini istilah yang dibawa Jokowi masuk dari Solo ke Jakarta. Sosok itu ada di, gaya itu ada di Ganjar. Cara bicaranya Ganjar. Pak Prabowo nggak punya gaya itu menurut Bang Adian? Bukan menurut saya, buktinya aja gitu loh. Belusukan ke pasar, ke gang segala macam, itu Jokowi banget Ganjar itu. Dalam banyak cara bicaranya, cara dia gendong anak, cara dia bicara. Bang Andre, apakah itu menjadi tolak ukur? Apakah Pak Prabowo hari-hari ini akan juga bareng-bareng? Saya lihat beberapa waktu lalu sudah mulai bagi-bagi kaos juga kayak Pak Jokowi juga tuh. Saya belum lihat tuh video Pak Prabowo bagi-bagi kaos. Kalau itu saya belum lihat. Oke, ada. Oh, yang bagi-bagi kaos ada saya. Yang di Sumatera Barat ada saya. Tapi kalau di daerah lain saya belum lihat. Tapi apakah sosok Pak Prabowo itu kan bisa diidentikan dengan sosok Jokowi? Kalau menurut Bang Adian tadi kan Ganjar Pranowo yang identik sekali gayanya, mendekati rakyat seperti gaya Pak Jokowi, sehingga bisa membuka memori Pak Jokowi bahwa itu adalah sosok yang sangat identik dengan dirinya. Mungkin Pak Prabowo secara style tentu berbeda dengan Pak Jokowi dan Mas Ganjar ya. Pak Prabowo ini mantan tentara, orangnya tegas, gitu.
Ini bukan soal style, tapi ini komitmen melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan pembangunan. Kalau gitu pertanyaan itu sebentar, itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Mungkin mohon maaf, Mas Ganjar mungkin lebih mirip gayanya, tapi komitmen melanjutkan pembangunan Pak Jokowi itu ada di Pak Prabowo. Apa yang bisa meyakinkan publik bahwa Pak Prabowo punya komitmen yang kuat untuk melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini? Sederhana, Fristian. Hampir di seluruh lembaga survei menyatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi. Menteri terbaik Pak Jokowi satu. Menteri kinerja terbaik Pak Jokowi. Nah, siapa yang bisa dianggap melanjutkan pemerintah Pak Jokowi? Ya orang kabinetnya Pak Jokowi, orang yang day to day, hari per hari membantu Pak Jokowi dalam melaksanakan pemerintahan, yaitu Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tuh clear menyampaikan secara tegas bahwa saya akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Kalau soal hati, sekali lagi yang tahu tentu hanya Pak Jokowi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita jadinya konteksnya menebak-nebak ini ya. Tapi yang pasti ada di hati Pak Jokowi saya tahu. Siapa? Ibu Iriana tentunya. Itu sih nggak perlu diragukan lagi. Tapi Bang Adian, apakah ketika ada klaim dari Gerindra bahwa yang punya komitmen kuat untuk melanjutkan pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi adalah menteri yang ada di kabinet menteri terbaik ya menurut Bang Andre tadi. Menurut lembaga survei. Menurut berbagai lembaga survei adalah Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo? Sebenarnya harus dibedah juga lembaga surveinya itu menteri terbaik di bidang apa, karena tidak mungkin dia menjadi menteri di semua kementerian di semua tugas-tugas itu. Tapi kita tidak usah berdebat itu. Kalau misalnya kemudian disebut tentang lembaga survei pernah mensurvei juga bahwa Ganjar itu memperoleh persentase tertinggi keyakinan publik akan menjadi penerus kerja Jokowi, penerus program Jokowi. Kalau kita gunakan lembaga survei. Nah, kalau kemudian kata Andri tadi cuma style, saya pikir itu bukan style. Tapi Jokowi memang menggunakan cara itu untuk mendengar aspirasi rakyat secara langsung. Dan dia memotong banyak sekali birokrasi. Dia belusukan. Itu yang dilakukan Ganjar. Ini kami tunjukkan Bang Adian, indikator politik Indonesia ya periode 11 sampai 17 April. Capres yang paling mampu melanjutkan kinerja Presiden Jokowi, Bang Andre, Prabowo Subianto 30,4%, di atasnya ada Ganjar Pranowo 33,2%, di bawahnya ada 21,5% Anies Baswedan. Ini kan survei indikator bulan April yang terbaru dong, yang Juni dong dikeluarin. Yang Juni keluarnya berapa persen? Nah, coba dicek. Masih lebih tinggi. Lebih tinggi Ganjar. Bahkan di survei SMRC yang tidak dirilis di Juni itu, yang biasa jadi ajukan Bang Adian, di 16 sampai 20 Juni survei via telepon, itu Pak Prabowo sudah unggul di atas Mas Ganjar, di atas margin error. Alhamdulillahirabbil alamin, harus cukup. Survei telepon. 2 sampai 5 Mei kita tunjukkan. Saya nggak dirilis sama SMRC. Oh, yang nggak dirilis ya? Oke, dia saya nggak dirilis sama SMRC. Padahal kita kadang ingin pengen lihat Pak Saiful Mujani menyampaikan hasil rilis itu. Bahwa Pak Prabowo unggul di atas margin error di survei beliau. Gitu ini SMRC 2 sampai 6 Mei 2021. Ada yang 16 sampai 20 Juni. Sosok yang diyakini akan melanjutkan keberhasilan kinerja pemerintahan Jokowi, 64% ingin calon presiden yang bisa melanjutkan program Presiden Jokowi ya, dari yang puas 78,8%, 58% diantaranya yakin Ganjar yang akan melanjutkan program Jokowi. By data masih sosok lain nih, Bang Andre. Kalau di survei terbaru yang SMRC yang saya pegang 16 sampai 20 Juni, saat ini saya bicara hasil elektabilitas, Pak Prabowo sudah unggul di atas Mas Ganjar di atas margin error 4,3%. Ini kan konteksnya adalah sosok yang diyakini oleh publik mampu melanjutkan kinerja atau pencapaian pemerintahan Jokowi, Bang Andre? Ya, mungkin ya dinamis ya. Tapi yang jelas kami melihat data-data yang lain di sudut kacamata yang lain ya, bahwa memang perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi di 2019 yang mayoritas dulu memilih Mas Ganjar bergeser perlahan ke Pak Prabowo. Apa yang menimbulkan keyakinan itu, Bang Andre? Kan memang bukan menimbulkan keyakinan, itu fakta hasil survei. Dulu yang milih Pak Jokowi 2019 yang memilih Mas Ganjar itu di atas 70%. Bahkan di survei Litbang Kompas yang terakhir itu tinggal 56%. Gitu, turun terus. Mungkin kalau kita survei nanti di akhir Juli, mungkin sudah di bawah 50%, dan itu bergeser kepada Pak Prabowo. Benar nggak gitu? Itu baca survei loh. Sebentar. Tadi itu sudah kita jawab terkait dengan kerja dan hasil.
lamanya waktu kerja dan hasil. Jadi tidak apple to apple membandingkan 11 bulan bekerja dan 2 bulan bekerja. Kalau itu dijadikan sebagai parameter yang sama, ya harus kita perdebatkan lebih panjang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kalau memang yakin Jokowi itu mendukung Prabowo, nggak perlu banyak banget billboardnya. Ini kan seolah-olah mendekatkan, saya Jokowi banget loh, saya nih Jokowi sekali, saya nih asli Jokowi loh, Jokowi itu nyuruhnya saya loh, makanya saya tuh temennya Jokowi segala macam. Sementara memori kolektif rakyat kan tidak seperti itu. Apa memori kolektif rakyat, Loh, Bang Adian? 2014, 2019 itu sekian banyak serangan tuh ke Jokowi. Dan saya ingat begini, Jokowi ini cara dia untuk mengcounter serangan itu berbeda dengan cara banyak orang. Saya ingat ketika dia dibilang mirip supir andong dulu. Oke, ketika dia bilang mirip supir andong, dia siapkan andong untuk mengantarkan dia ke istana. Itu loh. Ketika kemudian orang mencaci maki dia pelanga pelongo, ada yang bilang PKI, ada yang bikin puisi pengen saya gaplok atau apalah gitu judulnya. Ada yang bilang itu siapa waktu dulu? Ya tahu temennya Andre kali itu. Tapi menurut saya gini, Jokowi juga tetap mengingat itu dengan baik. Artinya? Bahwa dia tidak marah, ya. Tapi sakit hati itu tidak mudah hilang. Dia sembuh, ya. Tapi masih meninggalkan bekas. Dan banyak pendukungnya mulai mengingat kembali itu. Mengingat kembali seluruh peristiwa itu. Bagaimana kalau orang bilang, dioyok-oyok, dikutrupui, apa istilahnya itu ya? Apa kalau orang Cirebonan bilang itu kutrupui, apa kalau ibu saya bilang begitu, wah gitu loh. Dan itu memori itu bangkit dari hari ke hari, dari hari ke hari gitu loh. Kita tanya ke Bang Andre, bagaimana menjawab memori kolektif publik ketika itu kita ingat 2014-2019 ini adalah dua rival yang berbeda dan sekarang berharap mendapat dan mengklaim bahwa ada efek elektoral atau insentif elektoral yang diberikan oleh sosok yang dulu menjadi rival di dua kali pemilu, Bang Andre. Ya, jadi memang harus kita akui 2014 dan 2019 Pak Prabowo ini rival ya yang keras bertarung. Ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyampaikan beliau kalah 2 kali dengan Pak Jokowi. Dan itu diulangi oleh Pak Jokowi waktu pidato di Partai Perindo bahwa mohon maaf Pak Prabowo 2 kali saya kalahkan. Tapi ke depan ini insya Allah giliran Pak Prabowo. Mungkin. Ya, itu satu ya. Narasinya ya. mungkin ya. Yang kedua ya, dan Pak Prabowo mengakui di mata Najwa yang lagi viral hari ini, beliau kalah dengan Pak Jokowi. Dan sekarang beliau berguru dan belajar langsung kepada Pak Jokowi. Bagaimana cara menang Pilpres 2024. Dan yang paling menarik, Christian, ya, di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang punya persaingan ketat di 2014-2019, kita syukuri satu hal. Apa itu? Beliau berdua punya pemikiran yang sama. Yaitu? Bahwa persatuan bangsa, keutuhan NKRI jauh lebih penting daripada rivalitas ya? Mereka berdua. Dan itulah, yang menjadi modal bangsa kita. Persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini yang bisa menyebabkan Indonesia bebas pandemi COVID. Indonesia salah satu negara yang mampu menghadapi krisis yang melanda dunia saat ini. Krisis global ya? Jadi itu Jadi saya rasa Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama legowo. Mengubur masa lalu tapi menatap masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu loh. Bang Andre ada 2 hal, tapi dijawab nanti usai jeda. Satu mengenai kenapa perlu ada baliho-baliho untuk bisa menekankan bahwa keduanya sudah rekonsiliasi. Dan yang kedua Anda belum jawab tadi. Itu kan di tataran elit bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah rekonsiliasi, tetapi bagaimana meyakinkan akar rumput yang punya memori kolektif seperti Bang Adian bilang tadi untuk meyakinkan bahwa dulu yang rival 2 kali pemilu sekarang mau melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh lawannya dulu 2 kali pemilu. Tapi usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.